terhormat Andi Kumalayo, Sumba Goa yang ke-38 bersama Permaisuri. Mohon maaf karena kalau tidak lengkap. Yang saya hormati Ketua Umum Kerukunan Wija Watan Mapisangka Kota Demakuli Arsul Mari. Dalam hal ini Andi Hasan Basri Ambarala, Andi Muhammad Hasan Basri Ambarala. Ini adalah ipar saya. Yang saya hormati Ketua Panitia Andi Manuraga, mohon maaf kalau salah, Ketanita. Yang saya hormati para wija atau keluarga besar Warta Lama Pisangka Kota Demakuli. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahim dan tengkani Wija Lama Pisangka Kota Demakuli. Selanjutnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada Wija Lama Benteng yang ada di sini, diberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sepatah kata yang terkait dengan Lama Benteng Depalawa Kota Wampi. Kalau kita bercerita tentang dari Kota Wampi atau Lama Benteng Depalawa Kota Wampi, saya ini masih generasi kelima. Berarti semua keturunan Lama Benteng itu paling jauh sepupu 4 kali. Kalau bercerita tentang Lama Pisangka Kota Demakuli, saya generasi 6. Berarti di sini yang paling jauh adalah sepupu kelima. Ya, masih gegama, masih satu keluarga. Jadi boleh katakan di sini adalah satu keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para wija Lama Pisangka Kota Demakuli. Jadi pertama-tama dulu yang saya ingin sampaikan di sini bahwa karena kita ketahui bahwa Lama Pisangka Kota Demakuli itu banyak istrinya. Jadi yang pertama dulu ingin saya katakan bahwa menurut si Tambuna Amureko namanya Petapaki, itu Petapaki dikuburkan dekatnya Rupalaka. Ya, itu Tambuna mengatakan. Jadi saya mulai saja di Lama Pisangka. Lama Pisangka Kota Demakuli menikah dengan Besik Tanete. Hanya sampai di situ saja, tidak ada tambah-tambahannya. Besik Tanete. Anak ini Lama Benteng Depalawa Kota Wampi. Sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Kota Wampi itu sesungguhnya gelap. Tapi yang tertulis dalam Bang Morrison, saya pernah lihat di Lontara itu, memang hanya Kota Wampi. Orang tua saya mengatakan bahwa sesungguhnya Kota Wampi itu ada juga namanya yang lain, namanya Lama Benteng Depalawa. Sebenarnya nama Lama Benteng Depalawa itu gelar juga itu. Karena semua nama-nama yang diberikan nama Lama Benteng Depalawa itu semuanya adalah calon penggawa di Bone, panglima perang tertinggi. Hanya mungkin Lama Benteng Depalawa ini, Kota Wampi ini tidak pernah menjadi panglima peta penggawa di Bone. Ya, tetapi menjadi calon. Jadi memang timbul suatu pertanyaan, kalau begitu siapa namanya Kota Wampi?
karena semuanya gelap. Ini masalahnya tidak ada yang bisa ditanya sekarang, karena saya mau bertanya kepada orang tua sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, inilah Pak Bente de Palawa, Kota Bampe. Menurut yang saya tahu, karena terus terang saya katakan saya tidak pernah membaca silsilah, tetapi orang tua saya kalau bercerita tentang mulai kejadian di Kabupaten Bone, kayaknya jangankan neneknya orang dia hafal semua. Itu adiknya namanya Petapaki. Mungkin Sobai dia kenal namanya Petapaki yang ya di Goa. Itu saudara dengan orang tua saya. Hanya yang saya tahu itu yang terkait dengan garis keturunan saya. Kalau nenek saya, orang tua saya semuanya ditahu itu. Jadi inilah apa? Siapa namanya tadi? Ini Petapaki. Inilah Pak Bente de Palawa Petapaki. Menurut orang tua saya pernah juga menikah dengan kita. Sehingga Petapaki itu dikatakan juga Sule Datu. Dan satu bukti itu bukti fakta itu adalah saya sendiri. Pada waktu saya masih kecil, banyak orang dari kita itu pergi siarai kuburnya Ila Pak Bente de Palawa di dusun Sumaling. Kemudian artinya yang temannya adalah orang tua saya, yang membawa airnya dengan bunganya itu adalah saya. Ya. Jadi itu jelas bahwa Ila Pak Bente itu bukan saja istrinya Ika Masih, anak Darana Kanedata. Ini Kamase ini sebenarnya kalau di Kecamatan Mare itu ada data, ada kampung data. Sesungguhnya data itu tidak ada kampung data di sana. Data ini maksudnya data dari Goa. Karena dia melakukan pemberontakan pada waktu itu, tapi dia tidak bisa, tentu dia tidak bisa menandingi serangan dari kerajaan Goa. Akhirnya melarikan ke Bone. Di Bone baru di situ ada dikatakan kampung data. Justru itu dulu di data ada namanya Karen Data. Setelah meninggal Karen Data, maka dirubah menjadi Peti Data, Aru Data. Saudaranya ini Karen Data yang melarikan diri ke Bone itu menikah dengan Ila Pak Bente. Di situ ada 4 anaknya. Anak yang pertamanya namanya Lamak Turaga, Sendri Demakelo. Menurut ceritanya ini Lamak Turaga ini termasuk juga orang sakti. Kenapa saya katakan orang sakti? Pernah ditembak meriam di Bayore, terbang 3 petak sawah tidak apa. Ya, itu terukir namanya di tanah Belanda. Jadi salah satu juga keturunannya namanya Petatepo, yang ketiga keturunannya namanya Petabara. Nah, itulah neneknya Andi Ilham. Ya. Dan ada juga anaknya namanya Besi Abang. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita bercerita bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, misalnya karena biasa di dalam grup itu banyak mengatakan bahwa saya ini keturunan juga lengan Pisangka. Tidak usah kita perdebatkan. Kalau dia mengatakan saya keturunannya dan mampu itu meretas sampai dirinya, tidak usah kita sanggah, karena kita juga tidak tahu. Yang perlu juga kita ketahui, saya pernah bertanya kepada orang tua saya pada waktu disusunnya setahun itu, ada namanya Petalolo Sopo di Kajuala itu pamannya Peta Yusuf, itu Ledeng itu. Orang tua saya itu selalu membuatnya di seluruh daerah-daerah untuk mencocokkan itu lontar-lontar yang ada di Pegandan, ada misalnya di Amali. Saya tanya kepada orang tua saya, untuk apa mau datang dicocok-dicocokkan? Karena biasa katanya ada perbedaan. Jadi tidak mudah bahwa apa yang kita miliki dianggap itulah yang paling sah. Sebagaimana tadi apa di situ yang tertulis. Ya. Sama juga kalau kita bercerita tentang Syamendini.
Isya Mandini ini adalah dikatakan Isya Mandini arus Sumali, arus Batu Putih. Memang dia pernah arus di Sumali, pernah juga arus Batu Putih. Sehingga di arus Batu Putih disitulah meninggal dunia. Yang ada kuburannya di Gunung Sumali, ibunya namanya Sutara arus Sumali. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan menyangkut masalah Lama Pesangka Petani Makuri. Hanya yang pernah sering saya dengar bahwa Lama Pesangka Petani Makuri itu adalah orang sakti mandraguna, ya, pada zamannya. Menurut orang tua saya, dia katakan bahwa ilmu yang dimiliki oleh Lama Pesangka Petani Makuri adalah ilmu kekuatan alam. Ya. Tapi pun sisa waktu tak 1 menit. Ya, dan memang 1 menit ini saya sampaikan ini. Jadi ini ceritanya kesaktiannya begini. Hanya kesaktiannya 1 menit saja. Kesaktiannya yang saya ceritakan. Karena pasti kita menginginkan bahwa apa kesaktian Lama Pesangka Petani Makuri. Karena kita di sini keturunan Lama Pesangka Petani Makuri. Dites sama adiknya. Dia katakan saya mau lihat kesaktiannya. Deku. Apa? Saya mau lihat kesaktiannya. Itu buah kelapa. Tolong diambilkan buah kelapa itu. Jangan dipanjang, jangan dijauh, dan jangan dilempar. Jadi Lama Pesangka itu mendekat pohon kelapa, hanya dituju saja langsung jatuh buahnya. Setelah itu diberikan kepada adiknya. Inilah buah kelapa. Saya tidak panjang, saya tidak lempar, dan saya tidak. Dia katakan lagi kepada adiknya, saya mau dibuka kulitnya, dibuka tempurungnya, jangan menggunakan parang, ditampar saja langsung keluar kanunya dengan tempurungnya. Itu salah satu kesaktian yang saya ketahui tentang Lama Pesangka di Makuri. Yang terakhir, karena kita di sini adalah bicara Lama Pesangka. Menurut Lama Pasoro, Sendrima Demanaba ini, dia katakan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah tidak ada artinya. Artinya ilmu sebenarnya itu yang pertama pada sini hatimu. Apa saja kalau ada pamalata, ganti apa dirimu. Sedangkan kita ini Lama Pesangka, karena kita di sini adalah bicara Lama Pesangka. Kalau menghadapi musuh, kau bawa di makiria makan kena hujah dan bahasa Petani Makuri. Insya Allah dia nak bentar tu. Tepuk tangan dulu. Ya. Dan itu adalah diamalkan itu Sendrima Demanaba. Ketika dia menghadapi dengan musuh, langsung dia mengatakan, ia makan tanah bija Petani Makuri, tidak pernah gentar. Sehingga dikatakan Lama Pasoro karena tidak pernah mundur dalam pertempuran. Saya kira kami akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.